Posi, Fokus Hebat juara. Halo, Jawara Posi bersama kita. Di sini ada kakak kita dari Umri. Iya. Boleh Kak, kenalkan diri Kak? Oke, baik, terima kasih sebelumnya Kak. Perkenalkan, nama saya Widodo, saya dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi Kak, di Umri ini dia ada berapa fakultas Kak? Oh, untuk di Umri ini nih ada beberapa fakultas, ada FKIP, FMIPA, terus teknik, dan lain sebagainya. Oke. Dari beberapa fakultas itu kenapa kok Kak Widodo itu memilih IPA? Nah, dikarenakan saya sebelumnya itu merupakan siswa di kelas IPA gitu. Jadi saya kan ada basic nih di guru. Nah, jadi saya mengambil guru IPA dikarenakan guru IPA yang ada di sekolah saya, alumni saya. Nah, itu bahwasannya tenaga pendidiknya itu sudah mau pensiun gitu Pak. Jadi saya melihat prospek ke depannya bahwasanya jurusan pendidikan IPA ini sangat dibutuhkan sekali. Begitu Pak. Oke. Gitu ya. Jadi pentingnya generasi penerus guru-guru IPA ya. Iya. Jadi gimana kuliah di jurusan IPA Kak? Nah, kuliah di jurusan IPA itu sangat asik, sangat menyenangkan, apalagi kita sering namanya ada penjelajahan ke alam, terus ada hiking ke alam, dan ada juga saya lebih suka di praktikumnya. Nah, di situ kita langsung mengedukasi, langsung kita belajar di situ seperti pembedahan buku SP atau kodo. Nah, itu sangat menyenangkan sekali di jurusan pendidikan IPA ini. Jadi seru karena mempelajari alam ya? Nah, ya alam dan juga praktikum. Kita langsung terjun langsung praktikum, melakukan pembedahan buku SP dan lain sebagainya. Oke. Jadi Kak dulu kenal Posi dari mana ya? Oh, kalau untuk kenal Posi ini saya pertama kali itu dari sosial media Instagram. Nah, ya. Jadi awalnya itu saya kepo nih gitu kan, cari info-info perlombaan yang gratis gitu. Nah, rupanya dapat plafon Posi gitu. Nah, jadi saya langsung kepo, terus di situ ada OSM, Olimpiade Sains Mahasiswa, itu yang pertama kali saya ikuti. Nah, dan alhamdulillah di situ saya dapat medali perunggu di bidang biologi. Keren. Selamat Kak ya. Apa hal positif yang Kak Widodo dapatkan dari Olimpiade Posi? Nah, untuk hal positifnya di sini yang pertama nih. Nah, di sini soal yang dibuat itu tidak sembarangan gitu. Pertama kan saya ini coba mengerjakan soal tuh kopis soal ya, searching di Google, rupanya tidak ada gitu kan. Nah, di situ membuat kita tuh lebih tertantang gitu dengan soal-soalnya gitu kan. Jadi soalnya nih beda, Posi ini beda dari yang lainnya gitu. Intinya Posi sangat luar biasa gitu untuk mengedukasi para pelajar, mahasiswa, dan juga guru gitu. Iya. Oke. Jadi Kak kan kita semua ini ada di bidang pendidikan ya. Iya, betul. Jadi kalau Kakak melihat gimana nih pendidikan kita ini sekarang di Indonesia ini Kak? Nah, kalau pendidikan di Indonesia nih sekarang nih, ini dalam ruang lingkup saja pendidikan di Indonesia ini cenderung sangat lemah gitu. Nah, makanya kita sebagai generasi penerus kita harus mengubah pendidikan yang lemah ini. Nah, bagaimana cara kita merubahnya agar lebih pendidikan ke depannya itu lebih berkualitas begitu. Jadi PR kita Kak ya, kualitas pendidikan ya? Iya, kualitas pendidikan. Dan kualitas pendidikan bergantung guru ya? Iya, bergantung guru gitu. Kalau tidak dari sekarang kita calon pendidik untuk untuk berbuat memperbaiki diri kita gitu kan. Nah, bagaimana generasi berikutnya gitu. Betul. Jadi kita menyarankan untuk
siswa-siswa sekarang ini ya masuklah ke keguruan ya. Iya betul, masuk keguruan gitu kan. Soalnya 100%, bukan 100% lah, beberapa persen. Nah, di Indonesia khususnya itu tuh butuh tenaga pendidik Tenaga pendidik yang kompeten ya, yang kompeten. yang benar-benar hatinya di situ. Iya betul. Ya, Iya. karena kita lihat banyak juga yang dia guru tapi nggak berbakat jadi guru. Iya. Ya, oke. Kak, terakhir apa ini pesan kakak kepada generasi muda Indonesia? Pesan saya untuk generasi muda ke depannya, belajarlah dari hal-hal kecil. Nah, hal-hal kecil itu dapat mensukseskan generasi berikutnya gitu. Tetap semangat menggapai cita-cita agar generasi muda lebih unggul ke depannya. Oke. Di UMRI, Ya. singkatan dari? Universitas Muhammadiyah Riau. Oke. Boleh Kak dengan kakak siapa ini? Boleh kenalan? Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diah Retno Wulandari dari program studi pendidikan IPA. Oke. Jadi kakak dulu dari mana Kak? Kampungnya, SMA-nya gitu? Oke, dulunya saya berasal dari daerah Tapung, kurang lebih 2 jam ya menuju kota Pekanbaru, dan saya merupakan alumni dari SMA Negeri 3 Tapung. Oke, Tapung itu nama apa tuh? Nama Nama kecamatan, kecamatan? Iya. Kabupatennya apa? Kabupaten Kampar. Oh, Kampar. Oke, siap. Jadi Kak, kenapa kok kakak bisa kuliah di sini? Gimana ceritanya di UMRI? Oke, mungkin awalnya bersekolah di perguruan tinggi negeri merupakan cita-cita semua orang gitu ya Pak. Saya juga begitu gitu, cuman mungkin takdir saya tidak di negeri dan saya memilih untuk berkuliah di Universitas Muhammadiyah Riau karena memang di UMRI ini tidak hanya mempelajari tentang pengetahuan saja, namun al-Islam kemuhammadiyahan kita itu tetap dipelajari di sini untuk belajar di dunia maupun di akhirat kelak gitu. Oke. Sekarang udah semester berapa Kak? Alhamdulillah saya sekarang berada di semester 6. Jadi kan kakak ini sekarang kuliah di jurusan pendidikan IPA ya? Iya benar. Pendidikan IPA. Itu apa aja Kak ini pelajari? Oke, di pendidikan IPA tentu kita yang pertama sekali kita mempelajari tentang besarnya alam ini Pak, di mana ilmu pengetahuan alam, bagaimana kita ini hidup di dunia tidak akan lepas dan selalu terkait dengan alam. Makanya kita mempelajari alam, bahwasannya kita mempelajari tentang struktur tubuh manusia, ada penyakit dan bagaimana cara kita menanganinya, tentang hewan, tumbuhan, bencana alam, seperti itu, dan bumi serta antariksa kita pelajari. Oke. Sebenarnya Kak, pengertian IPA itu apa sih Kak? Ilmu pengetahuan alam itu kepanjangannya gitu ya Pak. Kalau pengertian dari IPA itu, kalau menurut saya kita mempelajari bagaimana kita mengetahui sebuah kejadian lalu kita dapat menjelaskannya secara ilmiah gitu Pak. Gimana tadi? Bagaimana kita melihat sebuah kejadian ataupun pengertian dari tubuh manusia, tapi kita bisa menjelaskannya secara ilmiah. Oke, betul. Karena kebanyakan orang hanya misalnya tahu gitu, kenapa batu jika dijatuhkan itu jatuh gitu kan Pak, tapi tidak bisa dia menjelaskan secara ilmiahnya, misalnya ada gaya gravitasinya dan sebagainya, seperti itu Pak. Iya. Jadi ada hukum alam ini ya, yang bekerja di dunia ini. Jadi dari berbagai hukum alam apa yang kakak sangat terkesan gitu? Hukum alam ya Pak yang sangat terkesan, menurut saya ya hukum alam itu tentang kehidupan sih kalau menurut saya Pak. Kehidupan. Bagaimana ketika kita mendapatkan sebuah musibah dan sebagainya itu kita tetap bersyukur. Apa ya? Berarti kehidupan misal kok ada sel bisa hidup gitu ya? Iya begitu Pak. Gitu ya. Kalau dipelajari lebih dalam ternyata IPA itu asik dan sangat terperinci. Contohnya saja struktur dari kulit manusia itu jika diamati lebih kecil ternyata masih ada sel, diamati lagi ternyata ada atom, seperti itu. Bagaimana kita harus bersyukur akan hal itu, seperti itu. Iya. Oke. Kalau kakak tahu kemarin pernah ikut Olimpiade Posi ya? Alhamdulillah pernah Pak. Tahu dari Posi dari mana itu? Kebetulan saya sering bermain Instagram gitu ya, sosial media. Lalu ada iklan untuk mengikuti perlombaan POSI, di mana di situ ada olimpiade berbagai bidang. Nah, salah satunya yang bidang saya suka yaitu biologi. Dan kebetulan dosen saya menyarankan untuk ikut gitu. Dan alhamdulillah setelah mengikuti 2 kali
3 kali kemarin saya 3 mengikuti kali. Pak, dan 2 kali meraih penghargaan, yang sekalinya mungkin karena masih pertama ya Pak, jadi belum beruntung. Oke. Lebih kurang saya harus lebih latihan soal lagi. Oke. Ketika ngikuti Olimpiade Posi meraih medali apa tuh Mbak? Keduanya alhamdulillah meraih medali perunggu. Oke. Siap. Gimana menurut kakak Olimpiade yang diadakan Posi? Sangat asik, menarik, soal-soalnya menantang, dan sangat memotivasi saya terutama untuk ikut lagi gitu, untuk gitu Pak, ikut berlatih lagi untuk menambah bank-bank soal saya seperti itu. Iya. Oke. Apa pesan-pesan kakak ini untuk generasi muda Indonesia? Oke, pesan-pesan saya buat yang di atas saya maupun yang di bawah saya, tetap semangat belajar, jangan pernah pantang menyerah, raihlah cita-cita setinggi-tingginya, dan selalu bersyukur akan kehidupan ini, terutama kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ada bersama dengan Kak, siapa namanya Kak? Nama saya Sabrina Mega Putri. Oke, Kak Sabrina ya panggilannya? Mega boleh juga. Kak Mega? Mega. Oke. Kak Mega. Boleh perkenalan diri Kak? Kak Mega ini dari mana nih? Oke. Saya Sabrina Mega Putri, asal dari Pekanbaru. Kemudian sekarang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Pendidikan IPA. Oke. Di sini Kak apa aja ya kegiatan mahasiswanya Kak di UMRI ini? Kegiatan mahasiswa di sini di UMRI kan ada organisasi HIMA, BEM, kemudian ada BLM juga, kemudian ada IMM, kemudian ada UKM juga di sini. Oke. UKM seperti ekskul di sekolah, cuman kalau di universitas itu UKM. Singkatan dari UKM unit kegiatan ya? unit kegiatan mahasiswa. Oke. Jadi seperti ada UKM tari, kemudian ada paduan suara, mapala dan lain sebagainya. Jadi kakak aktif di mana nih dari banyak organisasi itu? Saya aktif di HIMA. Oh HIMA, Iya, dari jurusan Himpunan Mahasiswa Mahasiswa Pendidikan IPA. Pendidikan IPA. Kenapa Kak kok mau bergabung berorganisasi itu? Apa pentingnya Kak? Oke, jadi pertama kalinya itu karena jurusan saya baru berdiri 2018. Jadi himanya baru terbentuk. Kebetulan karena saya angkatan kedua, jadi saya ingin mencoba untuk berorganisasi mulai dari bawah dulu. Jadi saya pengen berproses gitu ceritanya Pak. Jadinya dari hima dulu. Kebetulan juga awalnya terpilih jadi anggota, sekarang saya menjabat sebagai bendahara umum. Jadi saya pengen berproses dari hima gitu, biar kuliah tidak hanya sekedar kuliah saja gitu, tapi ada kegiatan lain yang menguntungkan untuk saya secara relasi mungkin dan lainnya. Jadi pembelajaran apa ya selama Kak Sabrina mengikuti organisasi di kampus ini? Apa pembelajaran yang kakak dapatkan selama ini? Pelajaran yang saya dapat pertama itu bagaimana cara kita bekerja sama dengan tim, membentuk sebuah tim untuk menjalankan sebuah program kerja dari himpunan itu sendiri. Kemudian saya mendapatkan relasi dari hima-hima di prodi lainnya juga, jurusan lainnya di universitas ini, kemudian organisasi lainnya juga, bahkan ada kami bergabung dengan Formipa Seriau. Nasional. Jadi itu hima jurusan pendidikan IPA Seriau. Seperti program yang mau kita buat nggak ya? Kolaborasi dengan hima Olimpiade Sains Riau ya? Akan kita adakan, tunggu jadwalnya ya. Ya. Apa ini cita-cita Kak Sabrina apa ke depan? Cita-cita saya ke depan, kebetulan saya jurusannya pendidikan IPA, jadi saya ingin menjadi guru IPA yang benar-benar memiliki ilmu yang berguna untuk generasi-generasi selanjutnya, karena sekarang kurang ada guru, misalnya di SMP itu kan biasanya guru-gurunya itu dari pendidikan biologi, dari pendidikan kimia, kemudian mereka mengajar di IPA, tidak ada yang memang benar-benar dari pendidikan IPA gitu. Jadi saya memanfaatkan jurusan saya sekarang untuk bisa menjadi guru yang baik, yang bisa mendidik anak-anak SMP terutama ke depannya
dengan pelajaran-pelajaran IPA yang sudah saya dapat di universitas ini. Luar biasa, mulia sekali ya tujuan Kak Sabrina ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi Kak kan jurusan IPA ya. Kadang nih sebagian siswa kita di SMP itu kalau dia senang fisika nggak senang biologi. Ya. Dan sebaliknya ya. Ada yang ya senang biologi nggak senang fisika gitu ya. Itu gimana kakak menyikapinya itu? Kalau menurut saya itu hal yang normal karena saya pun pribadi tidak menyukai semuanya juga. Maksudnya saya mengambil jurusan pendidikan IPA karena saya tidak bisa fokus ke satu-satunya saja gitu. Jadi kan ada jurusan pendidikan biologi, pendidikan kimia, fisika gitu. Karena saya merasa saya ingin tahu semuanya, tapi saya tidak bisa terfokus kepada satunya. Jadinya kenapa saya ngambil pendidikan IPA ini? Nah, kalau untuk ada anak-anak yang siswa yang memang dia punya minat di fisika, kimia, tidak masalah untuk saya. Yang penting mereka tahu di mana mereka passionnya apa, mereka mengerti pelajaran mereka di bidang apa, tidak tanpa paksaan. Yang penting mereka mengikuti, cuman kalau untuk tidak menyukai atau gimana itu menurut saya nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Jadi kan di kampus kakak mempelajari fisika dan biologi ya? Dan kimia. Dari ketiga ini mana yang paling kakak sukai? Biologi. Kenapa itu? Kenapa? Karena lebih membahas tentang itu tadi yang sudah dijelaskan, struktur tubuh kita. Jadi kita tahu ini diciptakan tuh fungsinya apa, jantung itu fungsinya apa, kenapa diciptakan, dan susunan-susunannya, kenapa kita bisa melakukan yang namanya pernafasan, pencernaan, peredaran darah dan segala macamnya gitu. Jadi lebih ke saya mempelajari apa yang ada dalam diri saya sendiri, kemudian saya bersyukur atas hal itu gitu. Kemudian kan tentang tumbuhan alam, seperti kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan hutan mangrove dan segala macam sudah pernah. Jadi saya lebih senang eksplor alam kalau saya. Jadi biologinya dapat. Jadi belajar biologi, belajar kehidupan sehari-hari ya? Kehidupan sehari-hari. Tubuh kita gitu ya? Kita kemudian alam. Jadi bermanfaat gitu ya? Alhamdulillah bermanfaat. Oke. Ya, Kak Sabrina, apa nih pesan kakak untuk generasi muda Indonesia nih? Silakan Kak. Kayak pesan saya, jangan takut untuk memilih sesuatu yang sudah ada dari awal di hati kita. Jadi jangan ragu gitu, kalau kita sudah terjun ke satu hal yang kita pilih, kita harus tekuni itu terus. Jangan ragu-ragu. Karena jujur saya juga di pendidikan IPA kemarin sempat goyang, tapi karena saya yakin saya udah milih ini, jadi harus saya jalankan. Alhamdulillah sekarang sampai di semester 6 dan insya Allah sampai akhir gitu. Jadi jangan ragu atas apa yang kita pilih, belajar terus.